substansi inti dari Abundant Revolution itu saat ini, Indra, saat ini Mas Hendra sudah berkelimpahan. Saat ini goal siapapun udah ada, cuma menunggu datamu selaras dengan goalmu. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu teorinya, sangat simpel sekali. Kalau dilihat dari perjalanannya Mbak Lisa, yang mungkin jadi perjalanan teman-teman di batch 1 sampai dengan yang terakhir, kok belum. Kuncinya di cerita Mbak Lisa ini, masih belum berdamai sama cerita. Bu Liza. Oke. Mas Hendra, makasih ya, meskipun belum bisa face to face, kita berapa kali janjian kayak mau ke Surabaya. Terus Teh Feby, aku thank you banget. Jadi aku nih private coaching sama Teh Feby dari mulai September akhir sampai Januari pertengahan. Terus aku juga udah proses releasing trauma. Terus ngeliat, kan aku follow terus YouTube terbarunya Teh Feby ya, sampai yang terakhir itu yang kemarin yang ibu dengan 4 anak, terus yang 2 juta jadi 1 miliar kan. Saya sampai gini, orang-orang ini cepet amat ya goal manifestnya gitu kan. Sedangkan saya tuh 8 bulan sih itu belum ada closing ya. Jadi tahun lalu ada closing, tapi kendala medical check up akhirnya fail, gagal gitu. Terus akhirnya saya juga berdoa, apa ini gitu. Nah, saya tuh baru sadar, baru hari Senin, bahwa kalau sending love, saya udah praktek berkali-kali Mas Hendra. Kalau sending love itu nggak pernah gagal. Sama siapapun, kalau rasa nggak enak sama si A gitu, sending love, saya cuma duduk aja diem gitu, hanya hitungan menit gitu, orang itu jadi baik banget gitu. Nah, wah bagus tuh. Tapi saya gini, nah saya juga sending love ke nasabah-nasabah saya kan. Tapi ada satu hal yang saya mau share. Jadi waktu itu saya kan udah pernah releasing trauma nih sama Teh Feby, sampai saya juga muntah-muntah ya. Nah, ternyata saya Senin kemarin tuh saya baru sadar gitu. Ternyata kenapa nih saya nih belum selaras dengan semesta. Saya tuh kalau ada apa-apa gitu, di telinga saya tuh selalu kata-kata Teh Feby gitu, bahwa hidup ini hanya permainan, hanya senda gurau, ya udah bersukacita aja gitu. Nah, saya tuh baru sadar bahwa endapan emosi saya, peristiwa trauma itu masih ada, Teh. Masih ada. Jadi hari Selasa, hari Rabu kemarin, udah saya nggak kemana-mana lah, saya di rumah aja. Saya munculin emosi itu, dan peristiwa-peristiwa memalukan waktu saya remaja itu muncul, Teh. Dan saya releasing aja, duduk dengan emosi itu gitu, satu persatu peristiwa-peristiwa. Tapi sore itu, Teh, itu kan kejadiannya dari pagi ya, kurang lebih jam 10 sampai sore saya ada kegiatan, itu udah sukacita aja, happy aja bawaannya. Terus saya bilang gini, ini endapan emosi aku kayaknya udah mulai kerilis semua gitu, trauma-trauma aku udah mulai kerilis. Dan aku janjian sama nasabah ini tuh sekejapan aja gitu, ketemu, ayo, terus closing, Teh. Mantap. Closingnya keren. Ya, closingnya tuh nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Terus waktu tanda tangan nih, nasabah tanda tangan, aku tuh berkata-kata di dalam hatiku gini, biarkan, kosongkan aja dirimu, biar Tuhanlah yang berkarya dalam dirimu gitu. Nah, karena kan Teh Feby kalau kita menyebutnya peri kekosongan. Wih, peri kekosongan. Wih, baru nih julukannya. Peri kekosongan. Aku tuh ingat banget ya, iya harus kosong. Jadi pas waktu, kan kita nih kalau lihat orang tanda tangan ya, apalagi closing kan, senang, happy gitu ya. Tapi aku bilang dalam hati, kosongkan dirimu gitu. Karena Teh Feby kan muridnya banyak yang manifest. Aku dengerin tuh setiap ngaji roso ya, kalau keluar videonya Teh Feby gitu kan,
Mas Hendra selalu tanya gitu, Teh Feby ini gimana, kan udah banyak yang manifest, ya kosong aja. Dan aku tuh bener-bener Teh yang dibilang udah nggak ada. Misalnya gini, kamu mau promosi apa waktu hari Minggu gitu, saya ngajak temen makan. Nggak, aku bilang kamu kejar promosi apa, nggak perlu dikejar, saya bilang. Semuanya sudah ada. Betul. Jadi kalau mau dibilang sekarang ini, saya tuh hanya bilang gini, semesta udah menyiapkan segala sesuatu buat Lisa, sudah menyediakan apa saja yang aku perlukan, jadi nggak perlu dikejar. Tapi itu kan butuh proses ya Teh ya, 8 bulan ya Teh ya. Jadi aku sendiri bahwa ternyata apa yang aku share itu bener-bener mungkin teman-teman yang masih berjuang sekarang ini kan hampir sama dengan kayak aku gitu, struggle gimana sih caranya. Bahkan ya Teh ya, temen aku yang ngikutin Teh Feby YouTube gratis sampai bilang gini loh, Liz, itu Teh Feby tuh ambil nafasnya, tahan nafas tuh panjang banget loh, kamu harus belajar kayak begitu loh. Oh ya, masa iya makanya goalnya manifest goalnya cepet. Oh gitu ya. Jadi aku tuh belajar tahan nafas sambil ungkapan syukur banget. Kan Mbak. Jadi selama terus yang lucunya ya, waktu Januari ingat nggak Teh, tanggal 21 akhirnya private coaching lagi kan? Iya. Padahal aku itu Teh Feby kan aku WA kan ya. Itu bisa loh Teh Feby hanya dengan baca WA aku. Mbak Lisa, vibrasinya rendah banget. Oke, Mbak Lisa. Oke, jadi ceritanya Mbak Lisa ini menarik banget ya. Akhirnya bisa closing. Nanti Teh Feby kan mau Closing hampir 1 miliar loh dia. Ya, closing hampir 1 miliar. Nanti Teh Feby mau ke Surabaya, kita pasti ditraktir. Iya Teh ya. Surabaya nanti. No worries. Teh Feby punya hutang sama aku, dia janji mau ke Surabaya. Ya. No worries, Oh, kita nanti makan di Angus House. Makan di Angus House. Dengan senang hati. Nah, Teh, respon sedikit case-nya Mbak Lisa. Luar biasa. Wow, Mbak Lisa ini seangkatan sama Torik, Mas Hendra. Yes, oke, tahu. Angkatannya seangkatan sama Torik. Cuma memang luar biasa perjalanannya. Tapi aku percaya perjalanan panjangnya Mbak Lisa karena Tuhan punya rencana. Ketika Mbak Lisa berhasil, dia akan menjadi jembatannya Tuhan untuk bicara cerita tentang perjalanan suksesmu, Mbak. Karena dia banyak anak-anak didik, Ndra. Dia banyak anak-anak yang dia ajarin. Dia ibu bagi anak-anak yang lain gitu. Ibu-ibu yang lain maksudnya. Jadi memang betul yang tadi Mbak Lisa katakan, substansi inti dari Abundant Revolution itu saat ini, Ndra, saat ini Mas Hendra sudah berkelimpahan. Saat ini goal siapapun udah ada, cuma menunggu datamu selaras dengan goalmu. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu teorinya, sangat simpel sekali. Kalau dilihat dari perjalanannya Mbak Lisa yang mungkin jadi perjalanan teman-teman di batch 1 sampai dengan yang terakhir, kok belum, kuncinya di cerita Mbak Lisa ini masih belum berdamai sama cerita hidupnya. Dan betul Teh. Kunci yang utamanya itu. Aku cerita sedikit. Jadi aku nih secara suamiku udah meninggal 2 tahun ya, April nanti 2 tahun. Aku itu kan kepengen maksudnya beraktivitas kembali sebagai agen asuransi. Nah, tetapi apa yang mendasari aku bekerja, sedangkan Teteh tahu kan aku dapat transfer itu 50 juta per bulan ya. Sebenarnya nggak bekerja pun tuh nggak ada masalah gitu. Tetapi aku tuh bekerja dengan energi ketakutan, takut saldoku berkurang. Nah itu aku baru sadarin di hari Senin itu Teh, barusan aja. Itu dia Mas Hendra. Jadi ketika data di dalam pikirannya itu dipancarkan oleh hatinya, dia halus banget gitu. Ketakutannya tuh terselubung ada di dalam, tapi dia tetap nyala di bawah sadar. Nah nyalanya ini yang dipancarkan, nyalanya ini itulah yang dibalikin terus sama semesta sebagai sebuah realita. Closingan nggak jadi, ketemu lagi closing nggak jadi lagi gitu. Tapi semua perjalanan itu tetap kembali sebagai pesan semesta yang dihantarkan sama Mbak Lisa bahwa masih ada emosi ketakutan yang harus diterima.
apa adanya, dirasakan penuh, dan diizinkan dia terurai kembali ke samudra cinta murni tanpa batas. Di titik dia kembali, closingan terjadi, Mas. Mantap ya Allah, seneng banget ya. Tadi ceritanya Mbak Fani menarik banget. Bu Ira, sekarang ada Bu Lisa yang sebenarnya sudah lama kita kontak-kontakan tapi belum sempat ketemu sama sekali ya. Oke, keren Mbak Lisa, selamat beraktivitas. Terima kasih ceritanya yang sangat menginspirasi. Sampai jumpa di Surabaya ya. Oke. Sekarang aku geser ke Mbak Rika. Halo Mbak Rika. Waalaikumsalam. Aku sekarang sudah bisa senyum-senyum. Wow, emang gimana? Sebelumnya gimana? Gimana? Sebelumnya gimana? Sebelumnya dar banget hidupku. Cerita dong ke teman-teman dong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih maaf nih. Waalaikumsalam. Salam. Kalau kayak cerita singkatnya itu tuh pertengahan 2024 ya, sampai dengan akhir kemarin 2024 tuh aku tuh bener-bener yang dar banget. Aku punya usaha di kuliner. Itu kita mengalami fraud yang luar biasa gitu kan, setelah kita audit gitu kan, sampai pada akhirnya di akhir November 2024 dan Desember itu usaha kami dinyatakan bangkrut lah gitu. Udah pasti stres dong gitu kan, depresi dari aku kalau lagi inget itu sedih. Tapi sekarang sih sebenarnya udah bahagia, sedih bahagia gitu loh. Karena ternyata digantinya tuh yang luar biasa lah gitu. Dari pada akhirnya 24 outlet yang kami miliki, sekarang kami hanya tersisa 2 outlet gitu. Udah pasti kan kemarin tuh November karena kita dinyatakan bangkrut. Wah, pasti udah aku depresi berat sampai akhirnya aku membutuhkan professional help lah gitu kan. Karena kan mungkin 2 tahun ini triggernya luar biasa gitu kan. Ya dari mitra, ya dari vendor, ya karyawan gitu kan, yang sampai kalau nggak salah tuh 120 karyawan lah yang sampai akhirnya di akhir kemarin 2024 kita nyatakan 22 outlet itu tutup. Belum bisa lah ya kebayar untuk karena minus udah pasti. Dari situ kan aku udah stres nggak karuan lah pokoknya gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Dan kenapa akhirnya aku membutuhkan professional help, karena aku tuh di jam pagi itu di jam 8 sampai di jam 11 tuh aku gemeteran, nggak mau, kalau ngelihat HP udah yang nggak tahu deh, karena kan banyak ya yang masuk gitu kan. Ini bener deh, seumur hidupku tuh aku tuh nggak nyangka mengalami hal kayak begini gitu kan, yang kayak ya Allah, gue ternyata bisa ngalamin yang kayak begini gitu. Tapi ya udah, di tengah aku sedang down dan depresi itu kan aku kan memang disuruh ya udah pokoknya kamu harus ignore dulu, cut off dulu hal-hal seperti itu gitu kan. Professional help aku mengatakan seperti itu, minimalisir dulu HP atau bagaimana. Nah, karena kan aku memang orang yang nggak bisa diem, akhirnya aku di kamar, aku nontonlah YouTube dan akhirnya aku mengenal si Ngaji Roso ini gitu. Sampai akhirnya itu aku mau ikut, tapi karena udah full waktu itu aku masuk di Abundance Revolution yang batch 8 itu 13 Februari. Karena aku merasa lama, akhirnya aku ngomong lagi sama Mas Hendra di Mas aku mau ikut yang Zoom spesialnya yang di 3 Februari. Terus aku ingat Mas Hendra bilang, jangan, ngapain, lebih baik kamu ikut yang ini. Enggak, aku mau ikut, karena aku bilang gitu. Karena aku merasa aku nggak sabar banget. Karena kenapa di tengah aku menunggu itu, karena memang pada akhirnya aku kan ngikutin tuh yang YouTube-nya Ngaji Rosa yang lain-lain gitu ya, terus sama yang Teh Febri juga gitu kan, Teh Febri juga. Terus tapi aku sudah mengalami keajaiban di saat itu gitu loh. Karena kan kalau profesional help bukan tidak membantu ya, tapi prosesnya agak
nggak lama gitu kan ya. Itu di tengah itu juga aku inget banget pada akhirnya aku cerita singkatnya tuh aku pernah mau melakukan bunuh diri dari lantai 33. Ya Allah. Terus? Nah, udah stres banget kan, kerugiannya kan lumayan. Aku boleh sebut ini nggak sih nominal? Boleh, sayang. Boleh. Kerugian itu tuh hampir di 6 miliar. Gitu. Kebayang nggak pada saat itu kemarin di pertengahan 2024 sampai akhir sampai sekarang aku sudah banyak menjual aset-asetku gitu kan, sampai ya udah tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena merasa aku sedih ajar gitu kan, bahwa aku percaya dengan kalau kita punya prasangka baik, apa ya namanya tuh, positive feeling gitu kan buatku gitu. Aku tuh ngerasa berkelimpahan, cuman kan ada orang downnya ya pada saat downnya itu. Jadi aku walaupun kehilangan aset, aku tuh kayak yang ya udah sih santai aja gitu loh. Cuman aku mikirin yang lebih yang buset deh, hutang gue gimana nih, mana usaha gue satu-satunya udah terpuruk gitu kan. Ya udah aku tuh sampai melakukan pernah melakukan percobaan bunuh diri itu dari lantai 33. Ya, 2 kali. Terus gagal semua. Gagal semua. Kenapa kok gagal? Kucingnya menyelamatkan, Mas. Ya memang belum waktunya kali ya. Gitu kan. Lo masih banyak pelajaran. Ya. Lo mau bunuh diri. Kayak bunuh diri menyelesaikan masalah gitu kan. Iya. Tapi aku inget banget kalau nggak salah tanggal berapa, 3 hari sebelum kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 2 aku mencoba melakukan percobaan bunuh diri. At the end di tanggal 6 kucingku jatuh dari lantai 33. Ya Allah. Gitu, aku udah sempet WhatsApp-nya ke Teh Febri dan aku kasih lihat gitu kan. Di situ aku kaget banget. Di situ aku punya 5 kucing dan kucing ini tuh yang apa ya, punya bonding khusus lah sama aku gitu loh, karena dia tuh aku ngerasa dia kayak beda sendiri gitu. Dia suka kalau malam tuh pasti bangunin aku sholat malam, suka pokoknya bondingnya luar biasa. Dan itu dia jatuh, aku kaget banget. Aku cari-cari kan di kamar di mana nggak ada, terus aku bilang itu pagi-pagi, kok nggak ada, adik nggak ada. Aku panggilnya dia namanya adik Nobu kan, nggak ada kok. Aku ngomong sama anakku, akhirnya anakku kita udah kita cari ke balkon dan lain-lain, itu nggak ada. Akhirnya anakku ke bawah, anakku ke atas lagi, dia bilang mama adik jatuh. Itu aku kagetnya luar biasa sih. Dan aku tuh udah gemeteran sampai aku bawa handuk karena aku berpikir dari lantai 33, Mas Hendra, Teh Febri. Kebayang gak sih di kepala aku tuh ya udahlah, dia udah nggak ada aja, udah mati aja gitu kan. Udah celek lah, udah apa. Masya Allahnya itu aku menemukan keajaiban. Dia hidup. Dia hidup dan lehernya masih berdiri tegak. Masya Allah. Gitu. Dia lagi duduk di tempat duduk di bangku satpam, dia lagi nunggu. Rupanya dia 1 jam, udah 1 jam lah jatuh gitu. Kita nggak ada yang tahu kenapa bisa balkon itu juga bisa terbuka gitu kan. Dan ternyata selamat, dan cuma dinyatakan 4 kakinya patah. Dan akhirnya kita melakukan dokter bilang gimana dok, pokoknya lakukanlah yang terbaik. Ya udah, akhirnya dioperasi 4-4-nya, walaupun dokter bilang ini kecil sekali kemungkinan dia untuk bisa jalan. Tapi Masya Allah dia sekarang berjalan walaupun dengan 1 kakinya itu udah nggak bisa diinin lah, karena waktu pada saat jatuh tumpuannya kayak di situ ya, jadi benar-benar yang patah. Tapi dia sampai dokter tuh sampai kaget waktu aku ke klinik juga bilang, suster ini tolong dibantu karena kucingku jatuh dari lantai 33. Oh dari lantai 3 ya bu, bukan dari lantai 33. Itu jadi viral sih. Gitu. Karena sampai dokter bilang ini 16 lantai 16 aja pernah ada kejadian dia mati, tapi ini tuh kayak keajaiban banget gitu. Dan di situ aku bilang lakukan yang terbaik dok. Ya nggak mungkin kan aku diem aja ya dinyatakan patah, walaupun aku udah kondisinya minus. Di situ suster bilang
segini Bu katanya gitu, pokoknya belasan juta lah untuk operasi. Aku udah bengong, tapi ya udah. Di situ aku bilang lakukan, terus aku ke sebelah di masjid situ, terus aku bilang gini, aku yakin pasti Allah bantu, aku yakin. Ya itu, aku manifest, aku yang jadi sebelum ikut abundance, tapi aku udah belajar sedikit-sedikit kan, jadi ya udah aku membayangkan aja gitu kan, bahwa ini pasti dibantu, pasti nanti ada yang ini. Betul, nggak sampai 2 jam ternyata aku dapat transferan itu sesuai dengan biaya operasi tersebut. Ya Allah. Di situ aku jadi kayak makin yakin banget lah, gebu-gebu banget lah nih. Aku ikut pada saat itu kan belum ya, karena Januari kan gitu kan, masih Januari, tapi aku masih nunggu nih untuk ikut abundance yang batch 8 ini gitu. Tapi dari situ aja, perjalanan dari situ aja tuh aku sudah menemukan banyak keajaiban gitu loh. Dan memang pada akhirnya aku melek sih gitu kan. Dengan kondisi seperti ini, kemarin aku membuat video yang kayaknya, ya Allah, jadi bagaimana nih gue ngebayar utang segini, terus hidupku jadi begini. Videonya tuh video yang nggak baik gitu. Ya memang ternyata ya gimana kita sih akhirnya, karena video yang aku buat adalah seperti ini, yang keluar juga jadinya seperti ini gitu loh. Kemudian setelah aku mengikuti abundance ini, buatku ya, aku makasih banget sama Teh Febri, sama Mas Hendra. Buatku ya, kalian tuh dewi dan dewa penolong lah yang dikirim semesta untuk aku dan teman-teman. Karena kita tuh jadi melek gitu. Barika, ternyata Barika, yes, ada planning bunuh diri lagi nggak? Oh, nggak mau. Nggak mau. Planningnya yang happy. Cuman kemarin aku sempat ngomong, aku WhatsApp kan ke Teh Febri, karena aku bilang gini, aku kan punya utang 6 miliar nih. Setelah aku melakukan nafas syukur dan lain-lain, aku kok jadi kayak merasa hutangku lunas gitu kan. Ini bahaya ya. Padahal belum lunas. Akhirnya aku ngomong sama Teh Febri, ini gimana ya, kan hutangku belum lunas, tapi aku kayak masih belum berdamai sama cerita. Bu Liza. Oke. Mas Hendra, makasih ya, meskipun belum bisa face to face, kita berapa kali janjian kayak mau ke Surabaya. Terus Teh Feby, aku thank you banget. Jadi aku di private coaching sama Teh Feby dari mulai September akhir sampai Januari pertengahan. Terus aku juga udah proses releasing trauma. Terus ngeliat, kan aku follow terus YouTube terbarunya Teh Feby ya, sampai yang terakhir itu yang kemarin yang ibu dengan 4 anak, terus yang 2 juta jadi 1 miliar kan. Saya sampai gini, orang-orang ini cepet amat ya goal manifestnya gitu kan. Sedangkan saya tuh 8 bulan sih itu belum ada closing ya. Jadi tahun lalu ada closing, tapi kendala medical check up akhirnya gagal gitu. Terus akhirnya saya juga berdoa, apa ini gitu. Nah, saya tuh baru sadar, baru hari Senin, bahwa kalau sending love, saya udah praktek berkali-kali, Mas Hendra. Kalau sending love itu nggak pernah gagal. Sama siapapun, kalau rasa nggak enak sama si A gitu, sending love, saya cuma duduk aja diem gitu, hanya hitungan menit gitu, orang itu jadi baik banget gitu. Nah, wah bagus tuh. Tapi saya gini, nah saya juga sending love ke nasabah saya kan, tapi ada satu hal yang saya mau share. Jadi waktu itu saya kan udah pernah releasing trauma nih sama Teh Feby, sampai saya juga muntah-muntah ya. Nah, ternyata saya Senin kemarin tuh saya baru sadar gitu. Ternyata kenapa nih saya nih belum selaras dengan semesta. Saya tuh kalau ada apa-apa gitu
di telinga saya tuh selalu kata-kata Teh Feby gitu, bahwa hidup ini hanya permainan, hanya senda gurau, ya udah bersukacita aja gitu. Nah, saya tuh baru sadar bahwa endapan emosi saya, peristiwa trauma itu masih ada, Teh. Masih ada. Jadi hari Selasa, hari Rabu kemarin, udah saya nggak kemana-mana lah, saya di rumah aja. Saya munculin emosi itu, dan peristiwa-peristiwa memalukan waktu saya remaja itu muncul, Teh. Dan saya releasing aja, duduk dengan emosi itu gitu. Satu persatu peristiwa-peristiwa. Tapi sore itu, Teh, itu kan kejadiannya dari pagi ya, kurang lebih jam 10 sampai sore. Sore saya ada kegiatan, itu udah sukacita aja, happy aja bawaannya. Terus saya bilang gini, ini endapan emosi aku kayaknya udah mulai kerilis semua gitu, trauma-trauma aku udah mulai kerilis. Dan aku janjian sama nasabah ini tuh sekejapan aja gitu, ketemu, ayo, terus closing, Teh. Mantap. Closingnya Keren. ya, closingnya tuh nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Terus waktu tanda tangan nih, nasabah tanda tangan, aku tuh berkata-kata di dalam hatiku gini, biarkan, kosongkan aja dirimu, biar Tuhanlah yang berkarya dalam dirimu gitu. Nah, karena kan Teh Feby kalau kita menyebutnya peri kekosongan. wis, peri kekosongan. Weh, baru nih julukannya. Peri kekosongan. Peri kekosongan. Aku tuh ingat banget ya, iya harus kosong. Jadi pas waktu, kan kita nih kalau lihat orang tanda tangan ya, apalagi closing kan, senang, happy gitu ya. Tapi aku bilang dalam hati, kosongkan dirimu gitu. Karena Teh Feby kan muridnya banyak yang manifest. Aku dengerin tuh setiap ngaji Roso ya, kalau keluar videonya Teh Feby gitu kan. Mas Hendra selalu tanya gitu, Teh Feby ini gimana, kan udah banyak yang manifest. Ya kosong aja. Dan aku tuh bener-bener, Teh, yang dibilang udah nggak ada. Misalnya gini, kamu mau promosi apa waktu hari Minggu gitu, saya ngajak temen makan. Nggak, aku bilang kamu kejar promosi apa, nggak perlu dikejar, saya bilang. Semuanya sudah ada. Betul. Jadi kalau mau dibilang sekarang ini, saya tuh hanya bilang gini, semesta udah menyiapkan segala sesuatu buat Lisa, sudah menyediakan apa saja yang aku perlukan. Jadi nggak perlu dikejar, tapi itu kan butuh proses ya, Teh ya, 8 bulan ya, Teh ya. Jadi aku sendiri bahwa ternyata apa yang aku share itu benar-benar, mungkin teman-teman yang masih berjuang sekarang ini kan hampir sama dengan kayak aku gitu, struggle gimana sih caranya. Bahkan ya, Teh ya, temen aku yang ngikutin Teh Feby YouTube gratis sampai bilang gini loh, Liz, itu Teh Feby tuh ambil nafasnya, tahan nafas tuh panjang banget loh. Kamu harus belajar kayak begitu loh. Oh ya? Masa iya, makanya goalnya manifest goalnya cepet. Oh gitu ya. Jadi aku tuh belajar tahan nafas sambil ungkapan syukur banget. Kan, Mbak. Jadi selama terus yang lucunya ya, waktu Januari, ingat nggak, Teh, tanggal 21 akhirnya private coaching lagi kan? Iya. Padahal itu Teh Feby kan aku WA kan ya. Itu bisa loh, Teh Feby hanya dengan baca WA aku, Mbak Lisa, vibrasinya rendah banget. Oke, Mbak Lisa. Oke, jadi ceritanya Mbak Lisa ini menarik banget ya. Akhirnya bisa closing. Nanti Teh Feby kan mau Closing hampir 1 miliar loh dia. Ya, closing hampir 1 miliar. Nanti Teh Feby mau ke Surabaya, kita pasti ditraktir di situ. Iya, Teh ya. Surabaya nanti. No worries. Teh Feby punya hutang sama aku, dia janji mau ke Surabaya. Ya. No worries, nanti kita makan di Angus House. Makan di Angus House. Dengan tenang hati. Nah, Teh, respon sedikit case-nya Mbak Lisa. Luar biasa. Wow, Mbak Lisa ini seangkatan sama Torik, Mas Hendra. Yes, oke, tahu. Angkatannya seangkatan sama Torik. Cuma memang luar biasa perjalanannya. Tapi aku percaya perjalanan panjangnya Mbak Lisa karena Tuhan punya rencana. Ketika Mbak Lisa berhasil, dia akan menjadi jembatannya Tuhan untuk bicara cerita tentang perjalanan suksesmu, Mbak.
Karena dia banyak anak-anak didik, Ndra. Dia banyak anak-anak yang dia ajarin, dia ibu bagi anak-anak yang lain gitu, ibu-ibu yang lain maksudnya. Jadi memang betul yang tadi Mbak Lisa katakan, substansi inti dari Abundant Revolution itu saat ini, Ndra, saat ini Mas Hendra sudah berkelimpahan. Saat ini goal siapapun udah ada, cuma menunggu datamu selaras dengan goalmu. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu teorinya, sangat simpel sekali. Kalau dilihat dari perjalanannya Mbak Lisa, yang mungkin jadi perjalanan teman-teman di batch 1 sampai dengan yang terakhir, kok belum, kuncinya di cerita Mbak Lisa ini, masih belum berdamai sama cerita hidupnya. Dan betul Teh. kuncian utamanya itu. Aku cerita sedikit. Jadi aku secara suamiku udah meninggal 2 tahun ya, April nanti 2 tahun. Aku itu kan kepengen maksudnya beraktivitas kembali sebagai agen asuransi. Nah, tetapi apa yang mendasari aku bekerja, sedangkan Teteh tahu kan aku dapat transferan tuh 50 juta per bulan ya. Sebenarnya nggak bekerja pun tuh nggak ada masalah gitu. Tetapi aku tuh bekerja dengan energi ketakutan, takut saldoku berkurang. Nah itu aku baru sadarin di hari Senin itu Teh, barusan aja. Itu dia Mas Hendra. Jadi ketika data di dalam pikirannya itu dipancarkan oleh hatinya, dia halus banget gitu. Ketakutannya tuh terselubung ada di dalam, tapi dia tetap nyala di bawah sadar. Nah nyalanya ini, yang dipancarkan nyalanya ini, itulah yang dibalikin terus sama semesta sebagai sebuah realita. Closingan nggak jadi, ketemu lagi closing nggak jadi lagi gitu. Tapi semua perjalanan itu tetap kembali sebagai pesan semesta yang dihantarkan sama Mbak Lisa, bahwa masih ada emosi ketakutan yang harus diterima apa adanya, dirasakan penuh, dan diizinkan dia terurai kembali ke samudra cinta murni tanpa batas. Di titik dia kembali, closingan terjadi, Mas. Mantap ya Allah, seneng banget ya. Tadi ceritanya Mbak Fani menarik banget, Bu Ira, sekarang ada Bu Lisa yang sebenarnya sudah lama kita kontak-kontakan tapi belum sempat ketemu sama sekali ya. Oke, keren Mbak Lisa, selamat beraktivitas, terima kasih ceritanya yang sangat menginspirasi. Sampai jumpa di Surabaya ya. Oke, sekarang aku geser ke Mbak Rika. Halo Mbak Rika, waalaikumsalam. Aku sekarang sudah bisa senyum-senyum. Wow, emang gimana sebelumnya gimana? Gimana? Sebelumnya gimana? Sebelumnya dar banget hidupku. Cerita dong ke teman-teman dong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih maaf nih. Salam. Kalau kayak cerita singkatnya itu tuh pertengahan 2024 ya, sampai dengan akhir kemarin 2024 tuh aku tuh bener-bener yang dar-der banget. Aku punya usaha di kuliner. Itu kita mengalami fraud yang luar biasa gitu kan, setelah kita audit gitu kan, sampai pada akhirnya di akhir November 2024 dan Desember itu usaha kami dinyatakan bangkrut lah gitu. Udah pasti stres dong gitu kan, depresi dari aku kalau lagi ingat itu sedih. Tapi sekarang sih sebenarnya udah bahagia, sedih bahagia gitu loh. Karena ternyata digantinya tuh yang luar biasa lah gitu. Dari pada akhirnya 24 outlet yang kami miliki, sekarang kami hanya tersisa 2 outlet gitu. Udah pasti kan kemarin tuh November karena kita dinyatakan bangkrut, wah pasti udah aku depresi berat sampai akhirnya aku membutuhkan professional help lah gitu kan. Karena kan mungkin 2 tahun ini triggernya luar biasa gitu kan. Ya dari mitra, ya dari vendor, ya karyawan gitu kan, yang sampai kalau nggak salah tuh 120 karyawan lah yang sampai akhirnya di akhir kemarin 2024 kita nyatakan 22 outlet itu tutup
belum bisa lah ya kebayar untuk apa namanya, karena minus udah pasti. Dari situ kan aku udah stres nggak karuan lah pokoknya gitu kan. Nggak bisa kemana-mana. Dan kenapa akhirnya aku membutuhkan professional help, karena aku tuh di jam apa ya, pagi itu di jam 8 sampai di jam 11 tuh aku gemeteran, nggak mau, kalau ngelihat HP udah yang nggak tahu deh, karena kan banyak ya yang masuk gitu kan. Ini bener deh, seumur hidupku tuh aku tuh nggak nyangka mengalami hal kayak begini gitu kan, yang kayak ya Allah, gue ternyata bisa ngalamin yang kayak begini gitu. Tapi ya udah, di tengah aku sedang down dan depresi itu kan, aku kan memang disuruh ya udah pokoknya kamu harus ignore dulu, cut off dulu hal-hal seperti itu gitu kan. Professional help aku mengatakan seperti itu, minimalisir dulu HP atau bagaimana. Nah, karena kan aku memang orang yang nggak bisa diem, akhirnya aku di kamar, aku nontonlah YouTube dan akhirnya aku mengenal asing aja rasa ini gitu. Sampai akhirnya itu aku mau ikut, tapi karena udah full waktu itu, aku masuk di Abundance Revolution yang batch 8 itu 13 Februari. Karena aku merasa lama, akhirnya aku ngomong lagi sama Mas Hendra di WhatsApp, Mas aku mau ikut yang Zoom spesialnya yang di 3 Februari. Terus aku ingat Mas Hendra bilang, jangan, ngapain, lebih baik kamu ikut yang ini. Enggak, aku mau ikut, karena aku bilang gitu. Karena aku merasa, aduh aku nggak sabar banget. Karena kenapa di tengah aku menunggu itu, karena memang pada akhirnya aku kan ngikutin tuh yang YouTube-nya Ngaji Rosa yang lain-lain gitu ya. Terus sama yang Teh Febri juga gitu kan, Teh Febri juga. Terus tapi aku sudah mengalami keajaiban di saat itu gitu loh. Karena kan kalau profesional help bukan tidak membantu ya, tapi prosesnya agak lama gitu kan ya. Itu di tengah itu juga aku inget banget pada akhirnya aku cerita singkatnya tuh, aku pernah mau melakukan bunuh diri dari lantai 33. Ya Allah. Terus? Udah stres banget kan, kerugiannya kan lumayan. Aku boleh sebut ini gak sih nominal? Boleh sayang. Boleh. Kerugian itu tuh hampir di 6 miliar. Gitu. Kebayang nggak pada saat itu kemarin di pertengahan 2024 sampai sekarang aku sudah banyak menjual aset-asetku gitu kan, sampai ya udah, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena merasa aku sedikit ajar gitu kan, bahwa aku percaya dengan kalau kita punya prasangka baik, positive feeling gitu kan buatku gitu. Aku tuh ngerasa berkelimpahan, cuman kan ada orang downnya ya pada saat downnya itu. Jadi aku walaupun kehilangan aset, aku tuh kayak yang ya udah sih santai aja gitu loh. Cuman aku mikirin yang lebih yang, buset deh hutang gue gimana nih, mana usaha gue satu-satunya udah terpuruk gitu kan. Ya udah, aku tuh sampai pernah melakukan percobaan bunuh diri itu dari lantai 33. Ya, 2 kali. Terus gagal semua. Gagal semua. Kenapa kok gagal? Kucingnya menyelamatkan Mas. Ya memang belum waktunya kali ya. Gitu kan. Lo masih banyak pelajaran. Ya. Bunuh diri. Kayak bunuh diri menyelesaikan masalah gitu kan. Iya. Tapi aku inget banget kalau nggak salah tanggal berapa, 3 hari sebelum kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 2 aku mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Di tanggal 6 kucingku jatuh dari lantai 33. Ya Allah. Gitu, aku udah sempet WhatsApp-nya ke Teh Febri dan aku kasih lihat gitu kan. Di situ aku kaget banget. Di situ aku punya 5 kucing, dan kucing ini tuh yang punya bonding khusus lah sama aku gitu loh. Karena aku ngerasa dia kayak beda sendiri gitu. Dia suka kalau malam tuh pasti bangunin aku sholat malam, pokoknya bondingnya luar biasa. Dan itu dia jatuh, aku kaget banget. Aku cari-cari kan di kamar, di mana nggak ada. Terus aku bilang itu pagi-pagi.
kok nggak ada, adik nggak ada. Aku panggilnya, dia namanya adik Nobu kan, nggak ada kok. Aku ngomong sama anakku, akhirnya anakku kita udah cari, kita cari ke balkon dan lain-lain, itu nggak ada. Akhirnya anakku ke bawah, anakku ke atas lagi, dia bilang mama adik jatuh. Itu aku kagetnya luar biasa sih. Dan aku tuh udah gemeteran sampai aku bawa handuk karena aku berpikir dari lantai 33 Mas Hendra, Teh Febri. Kebayang gak sih di kepala aku tuh ya udahlah, dia udah nggak ada aja, udah mati aja gitu kan. Udah tepet-tepet lah, udah apa. Masya Allahnya itu aku menemukan keajaiban. Dia hidup. Dia hidup dan lehernya masih berdiri tegak. Masya Allah. Gitu. Dia lagi duduk di tempat duduk di bangku satpam, dia lagi nunggu, rupanya dia 1 jam, udah 1 jam lah jatuh gitu. Kita nggak ada yang tahu kenapa bisa balkon itu juga bisa terbuka gitu kan. Dan ternyata selamat, dan cuma dinyatakan 4 kakinya patah. Dan akhirnya kita melakukan dokter bilang gimana dok, pokoknya lakukanlah yang terbaik. Ya udah, akhirnya dioperasi 4-4-nya, walaupun dokter bilang ini kecil sekali kemungkinan dia untuk bisa jalan. Tapi Masya Allah dia sekarang berjalan walaupun dengan 1 kakinya itu udah nggak bisa diinin lah, karena waktu pada saat jatuh tumpuannya kayak di situ ya, jadi benar-benar yang patah. Tapi dia sampai dokter tuh sampai kaget waktu aku ke klinik juga bilang, suster ini tolong dibantu karena kucingku jatuh dari lantai 33. Oh dari lantai 3 ya bu, bukan dari lantai 33. Itu jadi viral sih. Gitu. Karena sampai dokter bilang ini 16 lantai 16 aja pernah ada kejadian dia mati, tapi ini tuh kayak keajaiban banget gitu. Dan di situ aku bilang lakukan yang terbaik dok. Ya nggak mungkin kan aku diem aja ya dinyatakan patah, walaupun aku udah kondisinya minus. Di situ suster bilang segini bu katanya gitu, pokoknya belasan juta lah untuk operasi. Aku udah bengong, tapi ya udah. Di situ aku bilang lakukan. Terus aku ke sebelah di masjid situ, terus aku bilang gini, aku yakin pasti Allah bantu, aku yakin. Ya itu, aku manifest, jadi sebelum ikut abundance tapi aku udah belajar sedikit-sedikit kan. Jadi ya udah, aku membayangkan aja gitu kan, bahwa ini pasti dibantu, pasti nanti ada yang ini. Betul, nggak sampai 2 jam ternyata aku dapat transferan itu sesuai dengan biaya operasi tersebut. Ya Allah. Di situ aku jadi kayak makin yakin banget lah, gebu-gebu banget lah nih aku ikut. Pada saat itu kan belum ya, karena Januari kan gitu kan, masih Januari, tapi aku masih nunggu nih untuk ikut abundance yang batch 8 ini gitu. Tapi dari situ aja, perjalanan dari situ aja tuh aku sudah menemukan banyak keajaiban gitu loh. Dan memang pada akhirnya aku melek sih gitu kan. Dengan kondisi seperti ini, kemarin aku membuat video yang kayaknya ya Allah, jadi bagaimana nih gue ngebayar utang segini, terus hidupku jadi begini. Videonya tuh video yang nggak baik gitu. Ya memang ternyata ya gimana kita sih, akhirnya karena video yang aku buat adalah seperti ini, yang keluar juga jadinya seperti ini gitu loh. Kemudian setelah aku mengikuti abundance ini, buatku ya, aku makasih banget sama Teh Febri, sama Mas Hendra. Buatku ya, kalian tuh dewi dan dewa penolong lah yang dikirim semesta untuk aku dan teman-teman. Karena kita tuh jadi melek gitu. Barika, yes. Ada planning bunuh diri lagi nggak? Oh nggak mau. Planningnya yang happy. Cuman kemarin aku sempat ngomong, aku WhatsApp kan ke Teh Febri, karena aku bilang gini, aku kan punya utang 6 miliar nih.
setelah aku melakukan nafas syukur dan lain-lain, aku kok jadi kayak merasa hutangku lunas gitu kan, ini bahaya ya. Gitu. Padahal belum lunas. Akhirnya aku ngomong sama Teh Febri, ini gimana ya, kan hutangku belum lunas, tapi kok kayak Subscribe.